Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai etika dalam bekerja. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Lesviana dengan NIM 42021050060. Kemudian ada Danal dengan NIM 42021050033. Dan yang terakhir yaitu Apriapni dengan NIM 42021050057. Nah, langsung saja, apa sih etika kerja itu? Etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Agregasi dari perilaku karyawan yang beretika kerja merupakan gambaran etika kerja karyawan dalam perusahaan. Karena itu, etika kerja karyawan secara normatif diturunkan dari etika bisnis. Konsekuensinya, etika tidak diterapkan atau ditujukan untuk para karyawan saja. Artinya, kebijakan manajemen yang menyangkut karyawan seharusnya pula beretika. Misalnya, keadilan dan keterbukaan dalam hal kompensasi, karir, dan evaluasi kinerja karyawan. Jadi, setiap keputusan etika dalam perusahaan tidak saja dikaitkan dengan kepentingan manajemen, tetapi juga karyawan. Kemudian, bagaimana dengan prinsip-prinsip etika kerja? Nah, etika kerja terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan karyawan atau manajer. Untuk itu, etika kerja setiap karyawan didasari pada prinsip-prinsip berikut ini, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kinerja. Yang ketiga, saling menghormati sesama karyawan. Yang keempat, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Yang kelima, memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. Dan yang terakhir yaitu menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Jadi, bagaimana dengan etika dalam bekerja? Etika dalam bekerja merupakan aturan normatif yang berisi prinsip moral dan sistem nilai yang menjadi pedoman ketika bekerja. Aturan ini dibuat untuk membatasi perilaku individu agar tidak mengganggu individu lainnya di lingkungan kerja. Etika karyawan atau etika di tempat kerja dapat menjadi rambu-rambu bagi karyawan dalam bersikap dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan diri dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa etika penting di lingkungan kerja? Perilaku etis di tempat kerja penting karena berbagai alasan. Orang dan pelanggan merasa aman saat bekerja dengan perusahaan jika mereka tahu orang-orang mengikuti pedoman yang baik secara moral. Banyak profesional tidak akan bertahan dalam bisnis jika publik tidak merasa bahwa orang atau perusahaan tersebut beroperasi secara etis. Bank, perwakilan keuangan, pengacara, semuanya harus mengikuti standar etika yang tinggi. Pedoman etika juga mengatur cara perusahaan menangani konflik. Ketika pelanggan mengeluh atau jika rekan kerja menuduh orang lain melakukan kesalahan. Perusahaan yang etis dapat membuka buku pegangan karyawannya dan mengikuti prosedur adil yang ditetapkan untuk mendapatkan penyelesaian. Etika bekerja dalam dunia kerja. Anda perlu mematuhi aturan normatif yang berlaku agar dapat menyikapi dan memaknai pekerjaan dengan baik, sehingga Anda bisa terlihat jauh lebih profesional. Apa saja etika dalam bekerja yang berlaku umum di hampir semua perusahaan? Mari kita simak uraian berikut ini. Yang pertama yaitu tidak membuat kebisingan. Berbicara dengan tertawa terlalu keras dapat mengganggu rekan kerja di sekitar Anda. Meskipun tidak ada larangan untuk mengobrol dan tertawa, namun sebaiknya Anda menjaga volume suara agar tidak mengganggu yang lain. Selain itu, hindari kebiasaan bergosip di tempat kerja. Ini merupakan salah satu etika di tempat kerja. Anda juga sebaiknya tidak menyetel musik dengan volume yang besar. Hindari membuat kebisingan dengan mengetuk-ngetukkan sepatu maupun melempar buku ke meja dengan keras. Ketika sedang marah, mungkin Anda terpikir untuk berteriak atau menggebrak meja. Sebaiknya Anda menahan diri dan tetap bersikap tenang selama di tempat kerja. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan kerja. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan di lingkungan kerjanya. Ada rasa memiliki yang tumbuh
sehingga dapat mencintai tempat kerja seperti rumah sendiri. Jangan mengotori meja kerja serta lantai di ruangan dan lingkungan kantor. Pastikan juga Anda tidak membuang sampah sembarangan. Petugas kebersihan memiliki deskripsi pekerjaan masing-masing dengan target yang harus dicapai. Mereka ditugaskan membersihkan area tertentu secara urut dengan waktu dan durasi yang telah ditentukan. Jika Anda menumpahkan minuman ke lantai, sebaiknya Anda membersihkannya sendiri. Menjaga kebersihan termasuk salah satu etika dalam bekerja loh. Yang ketiga, tidak suka mengadu. Sesama rekan kerja seringkali butuh curhat atau sekedar berkeluh kesah tentang masalah yang sedang dihadapi di kantor. Jika Anda mendengar keluh kesah seseorang, jangan mengadukannya ke orang lain, apalagi mengadu ke atasan atau orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Anda dapat memberi saran atau solusi yang menenteramkan jika dibutuhkan. Namun, hindari mengadu dan menceritakannya ke orang lain tanpa persetujuan. Anda perlu berhati-hati dalam bersikap dan berinteraksi di tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu tidak melemparkan kesalahan. Setiap karyawan memiliki tugas masing-masing. Seringkali tugas-tugas tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Jika satu orang melakukan kesalahan, maka orang lain juga bisa terkena imbasnya. Untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, Anda bisa menerapkan beberapa tips berikut ini. Yang pertama yaitu menjadi produktif dengan membuat rencana mingguan. Yang kedua, multiplikasi waktu Anda dengan menggunakan konsep Rory Vaden. Yang ketiga, cara eliminasi berbagai macam pekerjaan penting. Dan yang keempat, strategi bekerja produktif. Jika terjadi kesalahan dalam bekerja bersama tim, sebaiknya Anda tidak menyalahkan rekan Anda atas dampak yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pada tugas Anda sendiri. Jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Jika diperlukan, kemukakan saja permasalahan yang terjadi tanpa harus menunjukkan kesalahan secara personal. Beberapa perusahaan mungkin menerapkan etika dalam bekerja selain dari yang telah disebutkan di atas. Maka, penting bagi Anda untuk memahami aturan normatif yang berlaku pada perusahaan tempat Anda bekerja. Nah, itu tadi pembahasan kami mengenai etika dalam bekerja. Semoga pembahasan dari kami dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, terima kasih dan have a nice day.